Kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengherdik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, setiap kita maukan kehidupan yang baik, kehidupan yang harmoni, dan saling mencintai di antara satu sama yang lain. Inilah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala apa yang kita inginkan itu tidak terjadi sama sekali. Ada sahaja cobaan dan dugaan atau masalah yang menimpa diri kita. Adakah kita sanggup mengharungi segala masalah dan cobaan yang menimpa kita, yang menimpa kehidupan keluarga kita? Mampukah kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Atau dapatkah kita mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan segala apa yang berlaku di dalam diri kita? Di dalam pembacaan Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana murid-murid Yesus merasa takut apabila bot mereka ditimpa badai yang kuat, sehingga kan mereka memberitahu Yesus dan mengatakan kepada dia bahwa bot mereka akan tenggelam. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Kamu tidak mempunyai iman yang kuat. Jadi saudara dan saudari, masalah yang ditempuhi oleh murid-murid Yesus pada ketika itu sama seperti masalah yang kita tempuhi. Kadangkala masalah kita itu tidak dapat diselesaikan dan kita merasakan begitu berat sehingga kita putus asa. Kadangkala kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan kita. Kita merasakan diri kita tenggelam karena masalah atau cobaan yang kita harungi pada ketika itu. Tetapi, pernahkah kita meminta bantuan daripada Yesus untuk membantu kita di dalam masalah kita? Pernahkah kita berdoa bagi Dia untuk hadir di dalam diri kita, untuk membantu kita di dalam apa sahaja yang kita tempuhi? Sama seperti murid-murid Yesus, mereka meminta pertolongan daripada Yesus dengan memberitahu Yesus bahwa perahu mereka akan tenggelam. Kita juga harus meminta pertolongan daripada Yesus. Kita harus merendahkan diri kita, meminta bantuan daripada orang di sekeliling kita. Mungkin melalui orang-orang di sekeliling kita itu adalah utusan Tuhan untuk membantu kita di dalam masalah kita. Bersediakah kita membuka pintu hati kita untuk dibantu? Maukah kita membuka pintu hati kita untuk terus percaya akan Tuhan? Jadi saudara dan saudari, pada saat kita
mempunyai masalah pada saat kita menempuhi segala cobaan dan dugaan di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus berdoa agar Tuhan sentiasa memberi kita petunjuk untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kita memerlukan Tuhan dan bukannya kekuatan diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi, di dalam Injil pada hari ini, kita juga dapat belajar sejauh manakah daya ketahanan kita untuk mengarungi segala masalah dan dugaan kita. Adakah kita hanya mengharapkan daripada kekuatan diri kita, ataupun mengharapkan bantuan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui orang-orang lain? Adakah kita mampu untuk melawan segala cobaan dan dugaan yang kita alami? Sekiranya kita merasakan bahwa kita lemah, marilah kita memohon bantuan daripada orang lain agar mereka dapat membantu kita. Bukan itu sahaja, kita harus berdoa agar melalui doa kita itu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya juga percaya kadangkala masalah dan juga cobaan yang kita tempuhi itu dapat menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berharap agar Tuhan sentiasa memberi kita kekuatan, bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi kekuatan dari segi rohani kita, dari segi iman kita, agar kita terus menjadi agen penyelamatannya di dunia ini, agar kita dapat memberikan kasih sayang Yesus kepada semua orang yang mencari Dia. Jadi, tidak perlu bagi kita untuk menunggu hari esok, tetapi bermulalah pada saat ini untuk menjadi agen-agen Tuhan, untuk menjadi agen-agen cinta kasih Yesus kepada orang yang memerlukannya. Marilah kita sentiasa membuka pintu hati kita agar Tuhan akan hadir di dalam diri kita dan akan memberkati kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.